Wow, ini gila banget. Ada berita di Instagram. Maha benar pinjol dengan segala rayuannya. Ya mungkin memang benar ya. Yang terlihat mudah di awal, seringkali menjadi menyusahkan di akhir. Kita coba bahas ya mengenai tipu daya pinjol ini. Hari ini kita memang hidup di era di mana kalau kita pinjam uang mudah cair. Cuma dengan beberapa klik, nggak perlu jaminan, nggak perlu ke bank, nggak perlu proses panjang, cukup download aplikasi, upload KTP, selfie, beres. Dalam hitungan menit, kling, masuk uang ke rekening. Tapi disitulah semuanya dimulai. Ada fakta-fakta yang jarang dibicarakan. Nih ya, per Februari 2026 dikatakan total utang pinjaman online di Indonesia itu mencapai sekitar 100,69 triliun. Dan angka ini terus naik, tumbuh lebih dari 25% setahunnya. Tingkat gagal bayarnya udah mencapai 4,54%. Jadi artinya ada triliunan rupiah yang nggak mampu dibayar kembali. Tapi di balik angka itu, ada cerita, ada tekanan, ada ancaman, bahkan kehilangan nyawa. Ini saya juga lihat ada kasus bunuh akibat pinjol. Ya, memang kadang kalau kita bicara catatan, ya nggak semuanya ini tercatat rapi ya. Tapi ya namanya laporan demi laporan itu kan terus saja muncul. Dan ini bukan hanya soal uang. Ini soal kemanusiaan. Kenapa pinjol ini semakin marak? Ya jawabannya sederhana. Karena gampang. Coba, sekarang daripada pinjam ke tetangga, lebih pilih pinjol. Karena kalau kita pinjam ke tetangga, belum tentu dapat uang, tapi pasti dapat omongan. Tapi di balik kemudahan itu, banyak masyarakat juga memang gak punya akses ke bank. Mereka gak bankable istilahnya. Bank itu sulit. Bank itu butuh banyak syarat, perlu waktu, dan pinjol datang sebagai solusi instan. Contoh, Anda gaji 4 juta, butuh uang 2 juta nih. Ke bank, sulit. Ke tetangga, malu. Ke pinjol, 15 menit cair. Tapi disitulah banyak keputusan fatal yang akhirnya terjadi. Terus, kenapa orang tetap memilih pinjol? Karena ketika terdesak, orang gak lagi mencari yang terbaik. Orang mencari yang tercepat. Dan pinjol menjual kecepatan. Contoh, hari ini Anda dapat tagihan, minggu depan Anda gajian. Kalau pilihan rasional, tahan. Tapi kalau pilihan emosional, pinjam. Dan manusia seringnya memilih emosi. Trap, pay later, dan gaya hidup. Ini lebih halus, tapi lebih berbahaya. Kalau pinjol nggak selalu datang sebagai utang besar. Kadang pinjol itu datang juga sebagai pay later, alias bayar nanti, cicilannya ringan, kelihatannya kecil, kelihatannya aman, tapi sebenarnya itu mengubah cara kita dalam melihat uang. Dari yang tadinya, kalau saya punya uang, maka saya akan beli. Tapi, saya belum punya uang nih. Ya saya tetap beli. Contoh nih ya, sepatu 1 juta, cicilan aja, 250.000. Terasa ringan dong. Terus lihat ada gadget, lihat lagi ada paket liburan, lihat lagi ada barang lainnya. Tiba-tiba, pas dihitung, ada 5-6 cicilan kecil. Ketika digabung, jadi besar. Ini bukan masalah angkanya loh. Tapi masalah kebiasaan. Ada dampak yang tidak terlihat. Pinjol nggak langsung menghancurkan. Tapi perlahan-lahan, yang awalnya membantu, jadi kebiasaan, lalu ketergantungan. Dan saat gagal bayar, ini masalahnya bukan cuma bunga, tapi tekanan.
pinjol ilegal, mereka ini bisa mengakses data pribadi, kontak, foto, data-data yang ada di ponsel kita. Ketika ada yang gagal bayar, mereka bisa teror di telepon, mereka bisa ngancam, bisa sebarin data, mereka sebar tekanan ke keluarga kita, bahkan sampai orang-orang di kantor. Dan saya juga pernah membaca nih, jumlah pinjol ilegal ini bukan ratusan, tapi udah ribuan. Dan prakteknya itu sadis loh. Apalagi zaman teknologi seperti sekarang, ya udah ada AI, foto bisa dimanipulasi, kita bisa dipermalukan, foto kita disebarin. Ya, di titik ini, masalah finansial akhirnya berubah menjadi krisis mental. Kenapa ini berbahaya? Karena pinjol menyerang dua hal sekaligus. Cash flow, psikologi. Cash flow rusak, kita stres. Stres kita naik, keputusan buruk. Dan siklus itu terus saja berulang. Lalu bagaimana cara kita untuk bisa menghindari jeratan pinjol? Ya, ini bukan mengenai, oh jangan pinjam ya. Tapi ini soal kesadaran. Mulai bangun dana darurat. Ya, setidaknya 3-6 bulan dari biaya hidup kita. Ya, pisahin mana kebutuhan, mana keinginan. Ya. Hal sederhana gini. Kalau tanpa pinjol Anda nggak beli, mungkin sebenarnya memang Anda belum perlu. Ya. Tanya dulu kepada diri kita sendiri. Kalau kita mau beli sesuatu, apa ini benar-benar perlu? Ya. Selanjutnya, coba hindari pay later untuk konsumsi. Dan gunakan hanya untuk sesuatu yang sifatnya produktif. Dan kenali batas diri kita. Cicilan di atas 30% penghasilan, jelas itu nggak sehat. Ya. Kerja kita kalau cuma sekedar untuk bayar cicilan satu ke cicilan lain, ya menurut saya itu sih bukan hidup ya. So, sebagai penutup, pinjol nggak selalu jahat. Tapi tergantung bagaimana cara kita menggunakannya. Dan kondisi seringkali memang yang membuat kita merasa nggak punya pilihan. Well, mungkin kita juga perlu hidup yang lebih humanis. Misal kalau ada kerabat yang butuh bantuan, ya kita bantu. Karena ya seringkali kenapa orang terpaksa pilih pinjol? Ya karena mereka takut dijudge sama orang lain. Maha benar pinjol dengan segala rayuannya. Karena ia hadir ketika kita lemah, di mana dia terlihat seperti jalan keluar. Tapi nggak semua yang namanya jalan keluar itu benar-benar keluar. Sebagian malah justru membawa kita ke masalah yang lebih dalam. Sampai bertemu di episode selanjutnya.